Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dum. Fa ya ibadallah, inna Allaha qad qala fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat hafidhakumullah, setelah khatib melafadzkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta melafadzkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menjadi tugas khatib di setiap Jumat khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan. Dan semoga kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kehadiran kita di majelis salat Jumat ini Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Allah mudahkan kita untuk menghasilkan rezeki yang baik. Allah mudahkan kita untuk membentuk keluarga yang baik. Dan juga semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafidhakumullah, meminta sesuatu yang baik memang menjadi anjuran dari agama kita. Kita punya doa yang disebut sebagai doa sabu jagat, yang tentunya kita selalu ucapkan dan pastinya kita hafalkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tentu meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kebaikan di dunia itu adalah segala sesuatu yang diminta oleh manusia selama bukan merupakan sesuatu maksiat. Tentu di dunia ini kita meminta harta yang melimpah, kita meminta anak yang soleh yang solehah, itu juga salah satu kebaikan di dunia ini. Tentunya kalau hari ini kita bekerja mengumpulkan uang dari rupiah ke rupiah, tidak lain tidak bukan hanya untuk keluarga kita dan juga untuk anak-anak kita. Hanya saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah, harta dan anak di dalam Al-Quran memang kadang-kadang menjadi perhiasan dunia. Kita selalu baca dalam surat Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Orang punya anak tak punya harta sedih. Orang punya harta melimpah belum dikaruniai anak juga sedih. Makanya ketika kita punya anak, punya harta, itulah salah satu kebaikan di dunia. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang lain, surat At-Taghabun, meskipun tidak cuma satu ayatnya disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah.
Kata fitnah ini di Indonesia diartikan sebagai menuduh orang lain tanpa bukti, itu namanya fitnah. Tetapi fitnah di dalam bahasa Arab itu bukan itu maknanya. Maknanya itu kadang-kadang kekufuran, maknanya kadang-kadang adalah ujian. Makanya anak dan harta itu kadang-kadang menjadi perhiasan dunia, cuma juga kadang-kadang menjadi ujian. Ujian buat siapa? Buat orang tuanya maupun anak-anaknya. Orang yang meninggal di alam barzakh itu ada fitnah kubur. Itu bukan menuduh di dalam kubur, tapi ujian ketika dia di alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Kadang-kadang menjadi perhiasan, kadang-kadang menjadi ujian. Yang mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian berkaitan dengan harta dan anak itu kadang-kadang yang menciptakan, yang membuat adalah orang tuanya sendiri. Orang tua itu kadang-kadang punya harta yang banyak dan juga punya anak, kadang-kadang hartanya menjadi masalah buat keluarga, terkhusus ketika pemberian dari orang tua kepada anak ini bermasalah. Setidaknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kasus masalah di keluarga gara-gara 3 hal di dalam bab memberi orang tua kepada anak. Masalah yang pertama yaitu di dalam keluarga kadang-kadang orang tua sudah memberi sesuatu tapi tidak jelas akadnya. Ini potensi ujian di dalam keluarga. Dan ini kadang-kadang menjadi kebiasaan kita. Orang tua punya tanah, nak silahkan bangun rumah di situ, nak silahkan bangun rumah di situ. Sayangnya ketika ngomong begitu sudah dikuasai oleh anaknya, tapi akadnya tidak jelas, ini dipakai saja, diberikan atau apa. Ketika orang tua itu meninggal, ketika surat-suratnya masih atas nama orang tua, ternyata jamaah yang dirahmati Allah, banyak keluarga berantem gara-gara omongan orang tua dulu, pakai saja, ini maksudnya adalah apa? Apakah diberi? Kalau diberi kok tidak jelas akadnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ini masalah yang pertama, yaitu sudah ada pemberian terhadap anak tapi akadnya tidak jelas. Yang kedua, dan ini juga masalah juga, yaitu sudah ada omongan dari orang tua ingin memberi tapi ternyata bendanya tidak diberikan. Ini juga calon masalah di dalam keluarga. Dan yang ketiga, dan ini juga masalah banyak terjadi di Indonesia dan pernah disinggung oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ketika orang tua memberi kepada anak kok tidak adil, itu sebuah kezaliman. Maka masalah yang ketiga ini, ketika orang tua memberi anaknya sesuatu, yang lain tidak diberi, atau sama-sama diberi tapi tidak adil, yakinlah itu sebuah kezaliman. Dulu Nabi pernah didatangin oleh sahabat Nabi, dia memberi kepada anaknya ternyata tidak adil. Kata Nabi, anakmu yang lain dapat atau tidak? Orang itu menjawab, tidak. Kata Nabi, fa inni la ushidu ala jurin, saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. 3 hal ini patutnya kita hindari. Biar apa? Biar anak dan keluarga kita, biar rezeki yang kita kumpulkan benar-benar menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Kita juga meminta kepada Allah, semoga rezeki kita berkah, semoga anak kita menjadi anak yang saleh, yang solehah, sehingga kita pantas mendapatkan surganya, dan semoga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon maaf kepada Allah terhadap orang-orang tercinta kita, terhadap orang-orang yang mendahului kita, dan juga untuk keluarga kita, sehingga kita semuanya bersama keluarga kita pantas di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.